Kalau ditanya ada datanya, sudah kita serahkan dulu tahun 2022 ke KPK, 2004 lalu ke KPK, baik oleh Nurani 98 maupun oleh organisasi masyarakat yang lain. Tinggal penyidik di KPK sekarang, berani nggak untuk menetapkan data-data yang diserahkan itu sebagai bukti awal dugaan terjadinya pelanggaran pidana terkait dengan suap, korupsi, dan sebagainya yang menyangkut keluarga Pak Jokowi. Sehingga dengan begitu terang benderang sekarang, jangan orang lagi diombang-ambingkan dengan dalih mana bukti. Nggak ada bukti, yang ada data. Dan data itu telah kami serahkan, tinggal penyidik sekarang yang memiliki kewenangan untuk menentukan apakah data itu cukup untuk dinyatakan menindaklanjuti dalam proses hukum. Babak baru soal dugaan mega korupsi begitu kan ya, yang kemudian dituduhkan kepada seorang Jokowi. Wah, apakah KPK akan memproses ya dugaan korupsi yang dilakukan oleh Jokowi dan keluarganya? Dan begitu banyak orang-orang yang melaporkan ya kepada KPK. Dan ini yang menjadi pertanyaan. Kalau ini diproses, jelas di situ bahwa ya seorang mantan presiden yang akan menjadi masuk pertama kali begitu kan ya, masuk penjara. Artinya ini menjadi sejarah begitu. Tapi apakah KPK akan memproses dugaan-dugaan ini? Nah, untuk menempati, apakah ini salah bila kita anggap bahwa hal ini adalah penjajahan gaya baru? Di sini Presiden Jokowi benar-benar telah mengukir karya besar, memberi karpet merah kepada oligarki untuk ikut mengelola negara, sampai pada perbuatan nekat telah dan akan mendirikan negara di dalam negara, seperti halnya PIK 1 dan sedang berlangsungnya pembangunan negara aguan. Dua alat bukti ini cukup sebenarnya, tapi dua alat bukti cukup ya? Apakah seorang Jokowi nantinya begitu ada bukti? Dan itu yang harus dipertanggungjawabkan. Makanya sejak dulu begitu kan ya, sejak dulu banyak yang melaporkan Jokowi, tapi sampai sekarang untuk membuktikan yang ada di KPK tidak pernah, seolah-olah KPK tidak pernah memproses ya pemeriksaan terhadap Jokowi. Walaupun banyak seperti Ubaidillah Badrun ya, seperti ya kemudian kaum oposisi yang kemudian banyak melaporkan seorang Jokowi, tapi sampai sekarang masih belum diperiksa sedikit pun. Nah, terhadap dugaan pencucian uang, penyeludupan nikel mentah, skandal izin tambang Blok Medan yang diduga melibatkan Bobi Nasution dan keluarga Jokowi lain. Selanjutnya kami menyuruhkan kepada semua kader simpatisan keluarga besar PDI Perjuangan tetap solid di bawah kepemimpinan Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang hendak aut-autan. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK periode tahun 2015 sampai tahun 2019, Agus Raharjo mengungkap bahwa dirinya pernah diminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menghentikan pengusutan keterlibatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat itu, Setia Novanto dalam kasus korupsi IKTP. Keterangan itu ia sampaikan pada program Rossi di Kompas TV yang tayang pada tanggal 30 November tahun 2023. Agus menyebut bahwa alasan ia membuka rahasia tersebut karena ia kecewa dengan upaya pemberantasan korupsi yang makin lemah. Setelah era kepemimpinannya berakhir pada 2019 lalu, Agus menyebutkan, indeks persepsi korupsi terus turun. Dari 40 pada 2019 menjadi 34 pada 2022. Indeks persepsi korupsi adalah riset yang mengukur keparahan korupsi di suatu negara, yang dirilis oleh Transparency International setiap tahunnya. Semakin rendah skor yang diperoleh suatu negara, semakin parah korupsi di negara tersebut. Visualisasi di atas menunjukkan bahwa skor Indonesia pada indeks ini memang mengalami penurunan seperti yang dikatakan oleh Agus. Padahal, skor indeks persepsi korupsi di era pemerintahan Jokowi relatif lebih tinggi dibanding era-era presiden sebelumnya. Skor tertinggi diperoleh pada indeks persepsi korupsi tahun 2019, yakni 40. Namun, di periode kedua kepresidenan Jokowi, skornya menurun menjadi 37 pada 2020, setahun setelah revisi UU KPK resmi berlaku.
Meski sempat naik menjadi 38 pada 2021, namun skornya terjun 4 poin menjadi 34 pada 2022. Indonesia terakhir kali memperoleh skor 34 pada tahun 2014. Kemudian pada hasil survei perilaku anti korupsi SPAK 2023 yang diadakan Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan bahwa indeks perilaku anti korupsi IPAK tahun ini adalah 3,92, menurun 0,01 poin dibanding tahun sebelumnya. Alhasil, skor IPAK masih belum mencapai target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 sampai tahun 2024. BPS juga menemukan bahwa gap antara dimensi persepsi dengan dimensi pengalaman masih lebar. Hal ini menandakan bahwa meski kesadaran masyarakat untuk tidak mewajarkan perilaku korupsi semakin bertambah, tetapi kenyataannya mereka masih harus terlibat dalam tindakan korupsi skala kecil (petty corruption) ketika mengakses layanan publik. Salah satunya dengan membayar lebih atau memberi suap kepada petugas pelayanan.